Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Kali ini bertemu dengan kelompok kami yang akan membahas mengenai meningkatkan rasa percaya diri atau bagaimana mengatasi rasa ketidakpercayaan diri kita. Bagaimana sih agar kita dapat tampil percaya diri? Mengapa sulit sekali untuk dapat tampil percaya diri? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti seringkali hinggap di pikiran kita. Tampil percaya diri sebenarnya mudah kok. Mudah sekali diucapkan, namun sulit sekali untuk dilakukan. Mengapa? Karena ada suatu kendala besar yang selalu menghantui dan menghalangi langkah kita untuk tampil percaya diri, yaitu malu dan rendah diri. Perasaan malu dan rasa rendah diri seringkali membuat kita tidak nyaman atau mengganggu kehidupan kita dan pastinya menyisakan hal-hal yang kurang baik. Tetapi lain halnya dengan orang yang berpikiran positif dalam kesehariannya. Mereka akan mempunyai alasan untuk merasa bangga terhadap dirinya sendiri karena memang ia layak untuk mendapatkannya. Tidak ada istilah lemah, ragu, kurang maupun terbatas dalam dirinya. Mereka menjadi terbiasa untuk selalu selektif dalam berpikir, menerima pikiran-pikiran positif dan menghilangkan segala pikiran-pikiran negatif. Sebenarnya di dunia ini tuh banyak sekali orang yang cukup potensial namun tidak dapat menjadi unggul. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah karena mereka merasa tidak percaya pada kemampuan yang dimilikinya. Kasus kesuksesan atau kegagalan seseorang, baik dalam urusan masa depan hidupnya, bisnis atau karirnya, pendidikannya, asmaranya pun sekalian, dan lain sebagainya bergantung pada bagaimana ia mempercayakan dirinya pada kemampuan yang dimilikinya. Artinya, banyak orang yang gagal dalam hidupnya bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan, melainkan karena mereka tidak percaya diri pada potensi yang dimilikinya. Lalu selanjutnya pengertian percaya diri. Apa sih percaya diri itu? Rasa percaya diri merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya. Pendapat yang kedua merupakan keyakinan yang membuatnya merasa mampu untuk dapat mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Yang ketiga, keberanian yang datang dari kepastian tentang kemampuan, nilai-nilai, dan tujuan kita. Dan yang terakhir adalah keyakinan dalam diri dengan kemampuan untuk tujuan dalam hidup kita. Jadi percaya diri itu merupakan keberanian atau keyakinan seseorang untuk dapat mencapai apa yang diinginkannya. Singkatnya, percaya diri merupakan potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan tanpa adanya dorongan dan paksaan dari orang lain. Mengapa begitu? Ya karena kita sudah percaya diri, kita merasa kita sudah percaya pada diri kita sendiri, maka kita tidak perlu lagi dorongan atau paksaan dari orang lain. Dan kalian tahu gak sih kalau ternyata sikap tidak percaya diri ini tuh muncul akibat kebiasaan-kebiasaan kita mengembangkan sikap dan pendapat negatif tentang diri kita. Seringkali kita memikirkan bagaimana orang lain menilai kita, bagaimana stigma negatif orang lain terhadap kita. Kita seringkali memikirkannya dan mengembangkannya. Dan tanpa sadar hal tersebutlah yang memicu mengapa kita tidak percaya diri. Lalu apa sih sebenarnya tujuan percaya diri itu? Yang pertama, agar kita dapat mengatur diri kita sendiri serta mengarahkan perasaan kita sendiri. Yang kedua, agar kita memiliki kecakapan dalam mengungkapkan perasaan diri. Jadi singkatnya gini, tujuan percaya diri adalah agar kita dapat mengatur diri kita sendiri, lalu agar kita dapat mengarahkan perasaan kita sendiri, dan yang terakhir agar kita memiliki kecakapan dalam mengungkapkan perasaan. Bagi sebagian orang atau mungkin mereka yang memiliki sifat pendiam atau yang berkepribadian introvert, untuk mengungkapkan perasaan saja biasanya susah, maka diperlukan sebuah kepercayaan diri agar kita dapat mengungkapkan apa yang kita rasakan, agar kita dapat mengarahkan perasaan kita sendiri. Dan itu adalah tujuan percaya diri. Selanjutnya ada macam-macam percaya diri. Macam-macam percaya diri di sini ada 4. Yang pertama adalah self concept. Self concept ini dimana
kita menyimpulkan diri kita secara keseluruhan. Bagaimana kita melihat potret diri kita secara keseluruhan, dan bagaimana kita dapat mengkonsepsikan diri kita secara keseluruhan. Kita harus tahu bagaimana diri kita sendiri, bagaimana konsepsi diri kita sendiri. Dan yang kedua ada self-esteem. Self-esteem merupakan sejauh mana kita memiliki perasaan positif terhadap diri kita, sejauh mana kita memiliki sesuatu yang kita rasakan bernilai atau berharga, sejauh mana kita ini adanya sesuatu yang bernilai, yang berharga dalam diri kita, dan hal tersebut bisa membuat diri kita lebih percaya diri. Self-efficacy yaitu sejauh mana kita memiliki keyakinan atas kapasitas yang kita miliki untuk dapat menjalankan tugas atau menangani persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Itu ada self-efficacy. Terus yang terakhir ada self-confidence itu sendiri, yaitu sejauh mana kita memiliki keyakinan terhadap penilaian kita atas kemampuan kita. Nah, self-confidence ini gabungan antara self-esteem dan self-efficacy. Jadi bagaimana kita memiliki pandangan bahwa sebenarnya diri kita itu memiliki satu hal yang bernilai, satu hal yang berharga, lalu kita menggabungkannya dengan sejauh mana kita dapat mengukur kemampuan kita untuk menjalani dan menghadapi apapun yang sedang kita hadapi, gitu. Selanjutnya, apa sih dampaknya ketika kita kurang percaya diri? Nah, yang pertama, akibatnya adalah kita tidak memiliki target tertentu. Kita tidak memiliki target tertentu, kita tidak memiliki keinginan, kita tidak memiliki tujuan yang sungguh-sungguh kita perjuangkan karena kita kurang percaya diri. Yang kedua, kita tidak memiliki keputusan untuk melangkah. Jadi kita kayak stuck di tempat gitu, tidak memiliki keputusan langkah apa yang nantinya kita ambil gitu. Yang ketiga, kita akan mudah frustasi atau mungkin ketika kita sedang mengalami masalah, kita akan mudah sekali untuk frustasi karena kita kurang percaya diri. Yang keempat, malas kurang motivasi. Dan itu kalau kita memang kurang, pasti akan ada masalah kemalasan, kita kurang termotivasi. Yang kelima, sekali tidak optimal dalam bertugas. Misalnya saja ketika hari ini kita ada jadwal untuk presentasi, tetapi karena kita kurang percaya diri, maka hasil presentasi pun tidak optimal. Dan yang terakhir, perasaan canggung terhadap siapapun. Itu pasti ya, ketika kita merasa kita tidak percaya diri, maka kita akan canggung menghadapi situasi apapun, pasti kita merasa canggung. Selanjutnya, lalu bagaimana sih cara untuk meningkatkan rasa percaya diri? Yang pertama, kita harus mengenali dulu rasa ketidaknyamanan kita. Apa sih yang membuat kita tidak nyaman? Apa sih yang membuat kita tidak nyaman sehingga hal tersebut membuat kita merasa tidak percaya diri? Kita harus mengenali dulu rasa tidak nyaman itu. Yang kedua, kita harus dapat mengenali bakat diri kita. Nah, apa sih kelebihan kita gitu? Kita harus menemukan sesuatu yang mungkin kita ahli di bidang tersebut. Hal tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang ketiga, kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Dengan mengakui dan menghargai apa yang kita miliki, kita dapat melawan perasaan tidak percaya diri. Jadi kita harus bersyukur atas apapun yang kita miliki, bersyukur atas apapun yang telah diberikan kepada kita. Yang keempat, selalu berpikiran positif. Ya, itu pasti ya, ketika kita selalu berpikiran positif, kita akan lebih terpacu untuk dapat tampil percaya diri. Selanjutnya yang kelima adalah berpakaian rapi. Meskipun tidak seutuhnya benar, tetapi biasanya berpakaian rapi ini bisa membangun rasa percaya diri. Yang keenam, berbicara dan tersenyum. Gimana ya? Ketika kita berbicara dan tersenyum dengan lugas, atau kita berbicara dengan lugas dan dapat
tersenyum itu artinya kita mampu menghadapi situasi yang kita hadapi. Nah, dari situ kita dapat meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Mengapa? Karena biasanya ini pikiran yang sehat muncul dari badan ataupun fisik yang sehat pula. Jika dalam kondisi yang fit, kita akan memiliki energi yang positif. Jika kita tidak fit atau jika kita sedang tidak sehat, kita akan merasa kita tidak menarik. Maka itu menjadi penyebab kita tidak dapat tampil percaya diri. Maka dengan berolahraga harapannya kita dapat hidup sehat, kita dapat memberikan atau memiliki energi positif. Dari situlah kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Oh ya, ini yang terakhir ya. Kita harus dapat menerima diri kita, baik dari segi fisik, ekonomi, dan pribadi kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, atau yang kita miliki dari diri kita, entah itu fisik kita, entah itu pribadi kita, atau sosial ekonomi kita. Kita itu perlu dan wajib untuk menerima apapun keadaan tersebut. Dan perlu kita tahu bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk itu kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Terima kasih. Kita harus terus belajar untuk dapat tampil percaya diri dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.